Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah kita bersua lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan kajian kita, dan kajian ini adalah berupa perspektif yang seperti biasanya ya, mampir ngombe ya, mampir ngombe. Aku agak bingung menempatkan materi kajian kita ini ya, karena tidak terlalu panjang dia tidak terlalu panjang, tapi dia penting. Tapi kalau aku campur dengan jawaban-jawaban atas komentar-komentar yang lain, dia jadi tidak fokus nanti ya. Makanya aku bikin aja satu video tersendiri meskipun nanti tidak terlalu panjang, dan itu judulnya supaya lebih enak melanjutkan yang kemarin saja ya. Tidak ada sertifikat Israel atas Palestina seri yang kedua ya. Kalau kemarin seri yang satu ya, tidak ada ya sertifikat ya, sebentar. Ya, sertifikat Israel ya atas Palestina ya. Kalau ini seri 2 lah, kalau kemarin seri 1. Sebetulnya aku nggak kebayangkan mau membuat seri 2-nya ya. Tetapi ternyata fakta lapangan berkata lain ya. Oke lah, kita lanjutkan ya untuk ke seri 2. Dan ini tidak panjang kok, makanya aku bingung. Kalau panjang sekalian bisa bikin video sendiri seperti biasanya, itu bagus ya. Cuman ini tidak panjang. Nanti kalau aku campur dengan jawaban-jawabanku atas komen-komen yang masuk, itu juga nanti tidak fokus, padahal ini penting gitu loh ya. Jadi begini, terima kasih untuk saudara Kristenku ya. Terima kasih Anda menunjukkan sebagai Kristen yang baik ya. Kristen yang berakhlakul karimah gitu ya. Jadi akhlaknya baik ya. Bertanya dengan baik. Yang aku mau tuh begitu. Anda tidak harus setuju ya. Anda tidak harus setuju. Anda boleh membantah, Anda boleh tidak setuju, Anda boleh bertanya ya. Tapi harus dalam aturan main yang itu enak gitu loh ya. Saling menghormati itu kan enak. Tidak harus tiba-tiba nyelonong menghujat gitu kan, tidak enak begitu ya. Ini Kristen yang satu ini ya, yang di huruf A ya. Di komen ini masuk di huruf A. Itu aku mulai tadi malam jadi kepikiran, wah aku harus jawab ini. Karena apa? Bertanyanya baik, santun ya. Jadi tertarik juga aku untuk memberikan jawaban. Kan begini. Di episode ini sudah aku jelaskan ya. Itu kesimpulannya bahwa tidak ada sertifikat Israel atas Palestina yang itu direkomended oleh Al-Quran, kan begitu ya. Di surat Al-Maidah ya, dimulai surat 20 itu kalau perikopnya, keengganan bangsa Yahudi mentaati perintah Nabi Musa alaihissalam memasuki Palestina dan akibatnya ya. Itu mulai Al-Maidah 20 sampai akhirnya 26. Sudah aku jelaskan ya. Itu kalau yang 20 sampai 26 itu aku jelaskan di amis darah di tanah perjanjian ya. Terus berikutnya tidak ada sertifikat Israel atas Palestina, itu menukik di ayat yang 26-nya ya. Ayat yang 26 kita memperjelas bagaimana cara memahami 40 tahun. Jadi bahwa kuantitatif 40 itu bisa beda bila dipahami secara kualitatif 40.
Makanya kita harus tahu eh, 40 dalam ayat 526 ini Al-Maidah ini adalah itu bukan kuantitatif ya, tapi kualitatif. Artinya apa? Dalam waktu panjang, tapi menggunakan bahasa metafor sorry 40 gitu ya. Banyak yang apa yang mempermasalahkan metafor dari teman-teman Kristen. Nanti aku jelaskan tersendiri ya. Aku akan menjelaskan saudara kita yang bertanya dengan sangat baik, sangat santun, yang aku suka gitu. Jadi kesimpulannya kemarin ya, ketika surat Al-Maidah 21 itu dijadikan landasan bagi teman-teman Kristen untuk menarik kesimpulan bahwa katakanlah saja Israel punya sertifikat atas tanah Palestina dan itu direkomended Al-Quran ya, yang dinukil surat Al-Maidah surat 5 nomor ayatnya 21. Dan aku sudah jelaskan semuanya ya, tidak begitu, tidak merekomended ya, karena seluruh surat itu harus kita baca secara utuh. Maka sudah aku jelaskan kemarin ya, bahwa Al-Maidah 521 itu tidak seperti yang disangkakan oleh teman-teman Kristen sebagai bentuk recommended Al-Quran atas pemilikan Israel terhadap teritorial Palestina ya. Tidak seperti yang disampaikan oleh teman-teman Kristen. Oke, ternyata di komen dialog ya, itu di huruf A ya, di huruf A, komen dialog dari tajuk tidak ada sertifikat Israel atas Palestina, itu ada pertanyaan bagus. Dia bilang begini, ada Gus di surat Al-Isra 104 itu ya. Jadi beliaunya menukil surat Al-Isra 104. Dari sini kalau kita diskusi itu namanya dia sudah lari out of context atau keluar dari intipati permasalahannya ya. Sebetulnya kan intipatinya kan kita berbicara tentang surat Al-Maidah 521 ya. Tetapi setelah itu aku jelaskan dengan rinci, dengan berulang kali, dengan hati-hati supaya kalian paham, akhirnya bisa dipahami bahwa memang surat Al-Maidah 521 itu ya, surat 5 nomor 21 itu bukan sebuah recommended dari Al-Quran di mana Israel itu berhak atas Palestina ya. Tidak begitu. Nah, sekarang setelah itu aku jelaskan, teman Kristen kita lari lagi ke surat Al-Isra 104 gitu loh. Ini yang aku bilang dia sudah meskipun tetap topiknya tentang hak atas Palestina, tapi dia sudah keluar melebar yang tadinya kita mendiskusikan surat Al-Maidah kemudian dibawa ke surat Al-Isra. Bagi aku oke, nggak ada masalah ya, silakan saja. Tetapi ini sebuah berita gembira ya, sesuatu yang bisa cukup dikatakan berhasil lah. Artinya apa? Teman-teman Kristen sudah mengerti bahwa Al-Maidah 521 itu seperti yang aku jelaskan bukan sebuah yang handal untuk mengatakan bahwa Al-Quran merekomended Israel atas teritorial Palestina ya. Buktinya apa? Buktinya teman Kristen kita menghadirkan argumentasi lain, yaitu surat Al-Isra 104. Paham ya maksudku ya? Di sini misalnya gini lah ya. Di sini ya, topik ini recommended bahwa Al-Quran itu mengatakan Israel berhak atas tanah Palestina. Setelah aku jelaskan tidak ya, tidak. Oke. Sebentar, mana anuku yang merah nggak ada ya, nanti lah.
Tidak ya. Nah, setelah tidak, ini teman Kristen mengajukan ke topik lain ya. Meskipun topiknya secara keseluruhan tetap aja tentang Palestina, tapi argumentasinya tidak lagi menggunakan yang ini. Dia berpindah ke ini, yang ini Al-Maidah, yang ini Isra ya. Ya enggak apa-apa sih, tapi ini sudah membuktikan bahwa sekarang teman-teman Kristen sudah paham bahwa ini runtuh. Ya, argumentasi yang dipakai oleh teman-teman Kristen dengan menggunakan Al-Maidah 21 ini untuk membangun sebuah opini bahwa Israel itu berhak atas Palestina itu runtuh. Adanya runtuh apa? Karena dia berlari ke sini. Itu sebuah pesan psikologis yang kita tangkap dalam diskusi itu begitu. Ya. Dan itu tidak perlu dideklar bahwa oh ya ternyata kami salah, tidak perlu. Dari logika jalannya pemikirannya sudah nampak gitu. Nah, sekarang ketika ini sudah aku jelaskan dan alhamdulillah mereka ngerti, sekarang mereka mengajukan ini. Nah, sekarang tugasku menjelaskan ini ya, surat Al-Isra 104 ini. Benarkah ini merekomendasi bahwa Palestina itu menjadi hak milik dari Israel? Nah, sekarang ini kita mau diskusikan. Jadi begini, saudaraku ya, saudara A ya, cari di huruf A itu ya. Aku sekali lagi mengatakan terima kasih atas pertanyaannya, dan ini menjadikan dialog di antara kita menjadi hidup ya. Begini Mas, begini Pak, begini Mbak, begini Bu, aku nggak tahu karena dia tidak pakai nama ya. Dia pakai bukan nama orang ya. Nama kegiatan lah gitu ya. Jadi dia tidak pakai nama orang. Jadi aku nggak tahu apakah laki perempuan, aku nggak tahu. Oke. Gini, dalam memahami sebuah permasalahan, ketika kita mencoba mengerti apa yang mau disampaikan oleh teks-teks suci, itu sepertinya sama kok. Baik dalam Al-Quran, baik dalam Bible, ya itu sama saja kok. Samanya di mana? Kita harus menghimpun semua data, baru kesimpulannya ditarik. Misalkan kita sedang akan mendiskusikan tentang banjir Nuh gitu ya. Sebetulnya banjir Nuh itu benar-benar banjir semua, seluruh bumi ini tertutup air atau gimana? Nah, itu kan menarik untuk didiskusikan. Terus kapalnya itu benar-benar bikin kapal atau gimana? Terus seberapa besar kapalnya itu? Ya. Nah, untuk mendiskusikan itu berarti semua tentang kisah Kanjeng Nabi Nuh membuat kapal dalam Al-Quran ya. Kalau kita menyelidiki yang tertulis dalam Al-Quran atau dalam Bible ya, itu semua informasinya harus dikumpulkan supaya informasi yang kita terima itu lengkap, sehingga summary, kesimpulan yang kita tarik nanti dia holistik, keseluruhan, ndak parsial. Kalau parsial berarti ada ayat yang tertinggal. Nah, ketika kita meninggalkan salah satu aja ayat, itu sudah menjadi masalah. Ndak bisa begitu. Dan ini berlaku untuk semua sih ya. Untuk bagaimana kita mencari pesan-pesan Alkitab, pesan-pesan Al-Quran, aku kira metodologi ini metodologi yang umum lah, tidak khusus ya. Nah, sekarang aku giliran menjelaskan. Ketika kita memahami Al-Quran, itu harus didukung ayat satu dengan ayat lainnya, ya, atau ayat by ayat. Jadi kalau kita memahami pesan Al-Quran, itu bisa, ayat itu kan dua, ya. Ada yang qauliyah, ini qauliyah, ada yang kauniyah, ini alam semesta ini, ya. Nah, nanti kita dalam memahaminya ini, ayat ini saling menerangkan ayat, ya.
Kalau dia di compare yang sama-sama kaulia, nanti juga ini bisa di compare dengan yang kaunia, fakta alam, itu juga ayat gitu ya. Nah, semakin banyak informasi yang kita ambil, itu nanti menjadikan kesimpulan yang kita tarik juga semakin kokoh begitu. Nah, sekarang aku merujuk ke permasalahan yang diajukan oleh saudara Kristen kita ya. Dia mengatakan bahwa ada sertifikat ya Israel atas Palestina dengan mengajukan argumentasi dalil yang baru, yaitu surat Al-Isra 104. Berarti dalil yang lama Al-Maidah 521 setelah aku jelaskan mereka paham bahwa itu tidak handal dan runtuh ya. Oke, sekarang gini Mas ya, gini Mbak, gini Pak ya. Aku bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamilah di negeri ini. Maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Teksnya itu bilang begitu, ya. Disuruh apa? Disuruh mendiami. Jadi bukan memiliki, mendiami. Bukan memiliki terus orang di luar Israel diusir-usirnya, nggak begitu, ya. Disuruh mendiami. Oke, aku ulangi ya. Aku ulangi bahwa ayat ini ya tidak mengatakan untuk memiliki ya, bahwa Palestina itu udah kamu miliki wes. Allah kasih kekuasaan untuk dimiliki oleh orang-orang Israel itu. Tidak, suruh mendiami ya. Disuruh mendiami. Yang jadi masalah mereka mau nggak suruh mendiami. Itu loh Mas ya. Kita nggak bisa hanya mengambil satu ayat itu saja, mengabaikan ayat yang lain. Ya. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar secara holistik ya kita pahami ya. Sebentar, aku cari di sini surat ke 17 ya. 17 supaya clear gitu loh ya. Clear. Tidak ada kata yang terkait dengan milik ya. Oh, ini 16. Bentar, Mas. 17 104 ya. 17 104. Ya, ini aku bacakan. Wa kulna nimba di ya libani Israel ya lashunu arda itu ya ardi negeri ya. Fa izaza ya wadul akhirat jinabikum lafifan ya. Kita coba lihat ke terjemahannya. Wakulna, dan kami ya karena ini Allah ya berfirman ya. Kul itu sebetulnya berkata, kul katakan, kul huwallahu ahad ya, karena itu kita yang diperintah maka kita katakanlah atau sampaikanlah gitu. Tapi kalau karena ini Allah maka berfirman ya. Dan kami di sini berfirman. Dia pakai Al-Quran pakai kul ya. Mimba'di itu setelah itu ya, libani Israilas hunul, kepada Bani Israel tinggallah. Nah, di sini tinggallah ya. Bisa diamilah ya. Kalau di ini depan diamilah.
tinggal kamu, diam di situ, diamilah, nah gitu ya, diamilah ya di negeri ini ya. Arti itu faiza za, ya, apabila datang wadul akhirat, masa berbangkit ya, niscaya kami kumpulkan ya, jinabikum ya, kami kumpulkan dalam keadaan bercampur gitu ya. Jadi ini jelas tidak ada satu diksi pun yang bisa kita terjemahkan sebagai memiliki ya gitu. Oke, aku ulangi lagi. Dan kami turunkan Al-Quran itu ya, 104. Dan kami berfirman ya sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini ya. Maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu ya dalam keadaan bercampur baur. Pertanyaannya, orang Israel itu mau nggak suruh mendiami? Kan itu. Mau nggak suruh mendiami? Maka kita rujuk kembali ke surat Al-Maidahnya. Ya. Itu akan ya. Jadi surat Al-Isra 104 itu senada dengan surat Al-Maidah 21. Ya. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci ya, itu Palestina yang telah ditentukan. Maksudnya ditentukan untuk mereka, ditentukan untuk diperintahkan masuk. Ya. Dan janganlah kamu lari ke belakang, takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kan aku sudah jelaskan kemarin. Mereka tidak mau masuk. Mulai ayat 22, 23, 24 sampai 25 itu adalah pembangkangan yang dilakukan orang-orang Israel terhadap Kanjeng Nabi Musa. Mereka tidak mau gitu loh. Mereka tidak mau. Akhirnya seperti yang sudah kita bahas, dihukumlah. Yang hukuman itu ada pada ayat yang 26 ya. Allah berfirman, jika demikian, maksudnya jika kamu tidak mau masuk gitu ya, jika demikian maka sesungguhnya negeri ini atau negeri itu diharamkan atas mereka. Justru diharamkan gitu loh. Justru diharamkan atas mereka, bukan menjadi milik mereka. Diharamkan atas mereka ya. Diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Nah, kita sudah bahas kemarin. Karena kalau 40 tahunnya dipahami kuantitatif, menjadi masalah. Dan aku sudah jelaskan itu kualitatif. Ya. Oke. Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi, ya. Maka janganlah kamu bersedih hati. Maksudnya memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kata Allah, sudah kamu nggak usah pikir itu, wis. Mereka akan berputar-putar di bumi. Kalau kita tarik ke sejarahnya, itulah yang disebut dengan diaspora. Ya. Maka kan ada istilah Yahudi diaspora. Yahudi yang terserak di permukaan bumi ini. Maka kita akan bisa memahami bagaimana terjadinya pembantaian Yahudi oleh Nazi. Padahal kan Yahudi di sono, di Palestina, ini Nazi di Eropa. Gimana ceritanya? Ya karena diaspora itu. Seperti persis yang dikatakan Al-Quran, kalian akan berputar-putar kebingungan di bumi. Karena disuruh nempatin tidak mau, mokong. Nah, itu selaras dengan ini, Mas, ya. Dan kami berfirman sesudah itu ya kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Masalahnya mereka mau nggak mendiami, kan ada syaratnya. Mereka mau mendiami tapi tidak mau melakukan syaratnya. Jadi kalau 104 ini Anda terima dengan mengabaikan ayat yang lain, khususnya ya surat Al-Maidah dari mulai 20 sampai 25 itu akan bertabrakan, nggak selaras dia. Sedangkan dalam Alkitab, baik itu Al-Quran maupun Bible, ya, itu tidak boleh ada yang bertabrakan. Dan hukumannya sudah jelas di surat 26-nya ya, diharamkan, ya, diharamkan.
Jadi kalau 104, surat Al-Isra 104 itu dikatakan sebagai sertifikat, ya, sertifikat Israel atas pemilikan hak teritorial Palestina, dia akan bertabrakan, ya, dengan surat Al-Maidah, ya, mulai 22 sampai 25, dan secara fundamental bertabrakan dengan yang 26, karena sana jelas diharamkan. Kan nggak mungkin dimiliki orang sudah diharamkan, ya. Jadi gitu mas. Kalau kita memahami itu harus terintegral, ya, seluruhnya. Nggak bisa kita copot ayat ini ditarik kesimpulan. Dia akan menabrak ayat-ayat yang lainnya, gitu. Tetapi bagaimanapun aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya, sudah memberikan komen dengan baik. Semoga penjelasanku bisa diterima, ya, dan itu bisa menambah wawasan-wawasan kita bersama. Sekali lagi, ya, aku katakan bahwa Al-Isra 104 itu bukan pernyataan Al-Quran sebagai wujud apresiasi kepada bangsa Israel dengan memberikan hak atas tanah teritorial Palestina kepada mereka. Tidak. Karena ayat itu tidak bisa dipandang sendiri. Ada penjelasan lain yang harus kita dengar, seperti yang aku jelaskan khususnya di surat Al-Maidah, ya. Kalau itu diterima secara sendiri, dia akan menabrak ayat-ayat yang lain, gitu. Tetapi kalau kita jadikan dia satu kesatuan yang utuh, tidak menabrak. Karena apa? Di surat Al-Maidah dijelaskan mereka tidak mau masuk. Mereka membangkang, bahkan dengan kurang ajarnya menyuruh Kanjeng Nabi Musa, sana kamu berperang sama Tuhanmu. Apakah kurang ajar itu? Biarkan kami duduk-duduk di sini. Jadi dia mau terima bersih. Nanti kalau sudah selesai perangnya, dia mau masuk, ya. Tidak berpikir cerdas sebagaimana Yosua dan Khaled. Yosua dan Khaled berpikir cerdas. Kalau yang menyuruh itu Allah, kan mesti dijamin dengan Allah, ngapain takut? Itu loh, ya. Oke, itu penjelasannya, semoga bisa dipahami, ya, dan bisa menjadi wawasan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.